Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Tempe berkah yang terusik. Di sudut gang sempit Kampung Melati yang selalu diliputi kabut tipis setiap subuh, berdiri sebuah rumah sederhana yang memancarkan kehangatan seperti pelukan ibu pada anaknya yang baru pulang dari perantauan. Rumah itu milik Bu Rini, seorang perempuan paruh baya berusia 53 tahun yang wajahnya selalu berseri bagaikan bulan purnama di malam yang cerah, dengan senyuman yang mampu melelehkan kebekuan hati siapapun yang melihatnya. Rambutnya yang mulai memutih di bagian pelipis ia sisir rapi ke belakang dan diikat dengan karet gelang sederhana. Sementara tangannya yang kasar namun penuh kasih selalu sibuk mengaduk-aduk kedelai dalam baskom plastik besar yang sudah mulai memudar warnanya karena dimakan waktu. Bu Rini bukanlah perempuan biasa, ia adalah sosok yang dikenal di seluruh penjuru kampung sebagai pembuat tempe terbaik yang pernah ada, dengan keahlian yang diwariskan turun-temurun dari neneknya yang konon katanya memiliki resep rahasia yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Setiap pagi, ketika ayam jantan belum berkokok dan langit masih berselimut kegelapan yang pekat, Bu Rini sudah bangun untuk memulai ritual sakralnya dalam membuat tempe yang tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menyentuh jiwa setiap orang yang memakannya. Usaha tempe Bu Rini bukanlah sekadar bisnis untuk mencari rupiah, melainkan sebuah amanah yang ia terima dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena dari situlah ia menghidupi keluarga kecilnya yang terdiri dari suami tercinta, Pak Joko, yang bekerja sebagai tukang becak, dan dua orang anaknya yang masih bersekolah di tingkat SMA, Andi dan Sinta, yang selalu menjadi kebanggaan hatinya. Pak Joko, pria berusia 55 tahun dengan tubuh yang masih tegap meskipun usianya tidak lagi muda, selalu mendukung penuh usaha istrinya dengan membantu mengantarkan tempe ke warung-warung dan pasar tradisional menggunakan becaknya yang sudah berumur lebih dari 20 tahun namun masih terawat dengan baik. Rumah mereka yang berukuran tidak lebih dari 7 kali 9 meter itu terbagi menjadi beberapa ruangan sederhana, ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai tempat menerima pesanan, kamar tidur yang ditempati oleh Bu Rini dan Pak Joko, kamar anak-anak yang dihuni Andi dan Sinta, dapur yang juga merangkap sebagai tempat produksi tempe, dan sebuah kamar mandi kecil di bagian belakang. Yang paling istimewa dari rumah sederhana ini adalah dapur yang telah dimodifikasi khusus untuk produksi tempe, dengan rak-rak bambu yang disusun rapi untuk meletakkan tempe yang sedang dalam proses fermentasi, dan sebuah tungku tanah liat yang selalu menyala dengan api yang stabil untuk proses perebusan kedelai. Setiap hari, Bu Rini memulai aktivitasnya dengan salat subuh berjamaah bersama keluarganya, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran selama kurang lebih 30 menit sambil menunggu air untuk merebus kedelai mendidih. Ia selalu membaca surat Al-Fatihah 7 kali sebelum memulai proses pembuatan tempe, karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah akan mendapatkan berkah yang melimpah. Kedelai yang ia gunakan selalu dipilih dengan teliti, hanya yang terbaik dan paling segar yang akan ia olah menjadi tempe yang lezat dan bergizi tinggi. Proses pembuatan tempe Bu Rini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pembuat tempe lainnya di kampung itu. Karena selain menggunakan ragi tempe berkualitas tinggi yang ia beli dari supplier terpercaya di kota, ia juga menambahkan sentuhan khusus berupa doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kekhusyukan pada setiap tahapan pembuatan. Mulai dari saat mencuci kedelai, merebus, mengupas kulit, mencampur dengan ragi, membungkus dengan daun pisang atau plastik berlubang, hingga proses fermentasi selama 2 hari 2 malam, semuanya dilakukan dengan penuh cinta dan keikhlasan yang tulus. Tempe buatan Bu Rini memiliki ciri khas yang sangat mudah dikenali. Warnanya putih bersih seperti salju yang baru turun. Teksturnya padat namun tidak keras. Aromanya harum dan segar tanpa bau asam yang menyengat, serta rasanya yang gurih alami tanpa perlu penambahan penyedap rasa buatan.
Setiap gigitan tempe Burini akan memberikan sensasi kelezatan yang meledak di mulut, membuatnya menjadi favorit tidak hanya di kalangan warga kampung, tetapi juga pelanggan dari kampung-kampung tetangga yang rela berjalan kaki atau naik becak hanya untuk membeli tempe buatannya. Keberhasilan usaha tempe Burini tidak terlepas dari dukungan penuh keluarganya, terutama Andi dan Sinta yang setelah pulang sekolah selalu membantu ibunya membungkus tempe, mengatur rak fermentasi, dan membersihkan peralatan produksi. Andi, anak laki-laki berusia 17 tahun yang memiliki postur tubuh tinggi seperti ayahnya dan wajah yang mirip ibunya, adalah sosok yang bertanggung jawab dan selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya dengan prestasi akademiknya yang gemilang. Sementara Sinta, gadis berusia 15 tahun dengan senyuman manis yang mewarisi keramahan ibunya, adalah anak yang cerdas dan berbakat dalam bidang seni, khususnya melukis dan menyanyi. Kehidupan keluarga kecil Burini berjalan dengan tenang dan penuh berkah. Penghasilan dari usaha tempe yang dikombinasikan dengan hasil becak Pak Joko cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan masih bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung demi masa depan pendidikan Andi dan Sinta. Mereka tidak kaya dalam hal materi, tetapi kaya dalam hal kebahagiaan, keharmonisan, dan rasa syukur yang selalu terpancar dari setiap anggota keluarga. Burini selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa rezeki yang halal dan berkah tidak akan pernah mengkhianati orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Ia sering bercerita tentang bagaimana usaha tempe ini dimulai dari modal yang sangat kecil, hanya Rp50.000 yang ia pinjam dari tetangga. Namun dengan tekad yang kuat dan doa yang tidak pernah putus, usahanya berkembang pesat hingga mampu menghidupi keluarga dengan layak. Setiap sore, setelah tempe-tempe selesai difermentasi dan siap untuk dijual, Burini selalu menyempatkan diri untuk berbagi dengan tetangga-tetangga yang kurang mampu, memberikan beberapa potong tempe gratis kepada janda-janda tua dan keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kebaikan hatinya ini membuat Burini semakin dicintai dan dihormati oleh seluruh warga kampung. Bahkan tidak jarang ada yang menyebutnya sebagai Ibu Tempe dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Namun, kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini menyelimuti kehidupan keluarga Burini akan segera terusik oleh kehadiran seseorang yang datang dengan niat jahat bagaikan awan hitam yang tiba-tiba menutupi cahaya matahari di siang yang cerah, membawa badai yang akan menguji keteguhan iman dan ketabahan hati mereka dalam menghadapi cobaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada suatu hari Senin pagi yang biasanya diwarnai dengan keceriaan dan semangat memulai minggu baru, suasana kampung Melati tiba-tiba berubah ketika sebuah truk pikap berwarna hitam mengkilap berhenti di ujung gang, tidak jauh dari rumah Burini, dengan suara mesin yang menggelegar bagaikan petir di siang bolong. Dari dalam truk tersebut turunlah seorang pria bertubuh tegap berusia sekitar 40 tahun dengan wajah yang tajam bagaikan pisau, mata yang menyiratkan ambisi membara, dan senyuman yang terkesan dipaksakan seperti topeng yang menyembunyikan niat sesungguhnya. Pria itu bernama Hendra, yang mengaku sebagai pengusaha tempe berpengalaman dari kota yang ingin membuka cabang usaha di Kampung Melati karena mendengar bahwa daerah ini memiliki potensi pasar yang sangat bagus untuk produk olahan kedelai. Penampilan Hendra sangat kontras dengan kesederhanaan warga kampung pada umumnya. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang tampak mahal, celana kain berwarna hitam yang disetrika rapi, sepatu kulit mengkilap, dan sebuah jam tangan emas yang berkilauan setiap kali terkena sinar matahari. Yang membuat kehadirannya semakin mencuri perhatian adalah kenyataan bahwa Hendra membawa peralatan produksi tempe yang sangat modern dan canggih, mulai dari mesin perebus kedelai otomatis, mesin pengupas kulit kedelai, mesin pencampur ragi, hingga lemari fermentasi dengan pengatur suhu otomatis yang konon katanya mampu mempercepat proses fermentasi menjadi hanya 1 hari 1 malam saja.
Semua peralatan tersebut diangkut dengan hati-hati dari truk dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah kosong yang telah ia sewa di seberang gang, persis berhadapan dengan rumah Bu Rini. Rumah yang disewa Hendra adalah bangunan yang sudah lama kosong, dulunya milik seorang pedagang kain yang pindah ke Jakarta, dengan kondisi yang cukup besar dan strategis karena berada di pinggir jalan utama gang sehingga mudah diakses oleh kendaraan bermotor. Dalam waktu kurang dari seminggu, Hendra berhasil merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah pabrik tempe mini yang sangat modern, lengkap dengan papan nama besar bertuliskan Tempe Super Hendra, dengan lampu neon yang menyala terang di malam hari, membuat rumah sederhana Bu Rini terlihat semakin kecil dan tidak menarik di mata para calon pembeli. Kehadiran Hendra dengan usaha tempe modernnya segera menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru kampung. Ada yang kagum dengan teknologi canggih yang ia bawa. Ada pula yang merasa khawatir dengan dampaknya terhadap usaha Bu Rini yang sudah puluhan tahun menjadi kebanggaan kampung. Hendra dengan lihai memanfaatkan rasa ingin tahu warga dengan mengundang mereka untuk melihat langsung proses produksi tempenya yang serba otomatis dan menjanjikan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa tempe produksi Hendra memang memiliki penampilan yang sangat menarik, warnanya putih bersih mengkilap seperti mutiara, ukurannya seragam dan besar. Kemasannya rapi dengan plastik transparan yang diberi label bergambar menarik, dan yang paling mencengangkan adalah harganya yang dijual dengan potongan 50% dari harga normal selama bulan pertama sebagai promosi pembukaan. Strategi pemasaran yang agresif ini membuat banyak warga kampung yang mulai beralih membeli tempe dari Hendra, meninggalkan Bu Rini yang selama ini setia melayani mereka. Bu Rini yang mengetahui kehadiran pesaing baru ini tidak merasa terancam atau marah. Justru dengan lapang dada ia menyambut kedatangan Hendra sebagai sebuah tantangan yang akan membuatnya semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Bahkan, pada hari ketiga setelah Hendra mulai berproduksi, Bu Rini dengan kerendahan hati yang luar biasa mengunjungi tempat usahanya untuk berkenalan dan menawarkan kerjasama dalam hal suplai bahan baku kedelai berkualitas tinggi yang selama ini ia dapatkan dari petani langsung dengan harga yang lebih murah. Namun, sambutan yang diterima Bu Rini dari Hendra sangatlah dingin dan mengecewakan. Pria itu bahkan tidak mengundangnya masuk ke dalam tempat produksinya dan hanya berbicara sebentar di depan pintu dengan nada yang terkesan meremehkan dan sombong. Hendra dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun karena sudah memiliki supplier sendiri dari kota yang lebih terpercaya dan profesional, serta menyinggung bahwa cara produksi Bu Rini yang masih tradisional sudah tidak sesuai dengan zaman modern dan tidak higienis. Perkataan Hendra yang merendahkan tersebut tentu saja menyakitkan hati Bu Rini, tetapi sebagai seorang muslimah yang taat, ia memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata yang kasar, melainkan pamit dengan sopan sambil mengucapkan, "Semoga Allah memberikan berkah dan kemudahan dalam usaha Bapak." Kalimat yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas itu justru membuat Hendra merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri Bu Rini yang membuatnya merasa kecil dan bersalah. Sejak pertemuan itu, persaingan antara Bu Rini dan Hendra semakin terasa. Meskipun hanya dari satu pihak saja karena Bu Rini tetap fokus pada kualitas produknya tanpa berusaha menjatuhkan atau menjelek-jelekkan pesaingnya. Sementara itu, Hendra dengan berbagai cara terus berusaha mengalihkan pelanggan Bu Rini dengan menawarkan harga yang semakin murah, bonus pembelian, dan bahkan sistem cicilan untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang membuat situasi semakin rumit adalah kenyataan bahwa meskipun tempe Hendra terlihat menarik dari luar, banyak pelanggan yang mengeluh karena rasanya hambar dan tidak bertahan lama, mudah basi dan mengeluarkan bau yang tidak sedap jika disimpan lebih dari 1 hari. Beberapa ibu rumah tangga bahkan melaporkan bahwa setelah mengonsumsi tempe Hendra, anggota keluarga mereka mengalami gangguan pencernaan ringan seperti mual dan perut kembung.
Keluhan-keluhan tersebut sebenarnya menjadi keuntungan bagi Bu Rini karena pelanggan yang kecewa mulai kembali kepadanya. Tetapi Hendra dengan licik menyebarkan rumor bahwa keluhan tersebut adalah hasil sabotase dari pesaingnya yang tidak terima dengan kehadiran teknologi modern. Ia bahkan menuduh Bu Rini telah menyebarkan fitnah dan mencoba merusak reputasi usahanya yang baru berdiri. Tuduhan yang tidak berdasar tersebut tentu saja membuat Bu Rini sangat terpukul, apalagi ketika beberapa warga kampung yang mudah terprovokasi mulai meragukan integritas dan kejujurannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rini merasakan betapa sakitnya difitnah dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menjatuhkan orang lain demi keuntungan pribadi. Pak Joko yang melihat istrinya mulai stres dan sering menangis diam-diam merasa sangat marah dengan tingkah laku Hendra yang tidak beretika. Tetapi Bu Rini selalu menasihatinya untuk sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan Allah yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, kata Bu Rini dengan suara yang bergetar menahan tangis. Kita hanya perlu terus berbuat baik dan berdoa. Insya Allah keadilan akan tegak pada waktunya. Namun, cobaan yang sesungguhnya baru saja dimulai, karena persaingan yang tidak sehat ini akan segera berubah menjadi teror psikologis yang mengerikan, ketika kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi di balik kesuksesan Hendra mulai menampakkan wujudnya yang sesungguhnya, membawa malapetaka yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga sederhana Bu Rini. Minggu-minggu berlalu sejak Hendra membuka usaha tempenya, dan situasi di Kampung Melati mulai berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Yang pertama kali menyadari adanya keanehan adalah Mbah Suryo, sesepuh kampung berusia 75 tahun yang dikenal memiliki kepekaan spiritual tinggi dan sering dimintai nasihat oleh warga ketika menghadapi masalah yang sulit dipecahkan dengan akal sehat biasa. Mbah Suryo, yang biasanya duduk santai di beranda rumahnya sambil menyesap kopi tubruk dan mengamati aktivitas kampung, mulai merasa gelisah setiap kali melihat ke arah rumah Hendra. Ia sering mengatakan kepada istrinya, Mbah Tinem, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, meskipun tidak bisa menjelaskan secara pasti apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Nek, aku kok merasa aneh ya dengan rumah itu, kata Mbah Suryo sambil menunjuk ke arah tempat usaha Hendra. Setiap malam selalu ada bau-bauan aneh yang tercium dari sana, bukan bau tempe yang biasa, tapi bau yang membuat dada sesak dan kepala pusing. Mbah Tinem yang awalnya menganggap keluhan suaminya sebagai efek dari usia yang sudah lanjut, akhirnya juga mulai merasakan hal yang sama ketika ia berjalan melewati rumah Hendra untuk berbelanja ke warung. Ada aura yang tidak nyaman, seolah-olah udara di sekitar tempat itu lebih dingin dan pengap dibandingkan dengan area lain di kampung yang sama. Keanehan lain yang mulai disadari oleh warga kampung adalah perubahan tingkah laku beberapa binatang peliharaan mereka. Kucing-kucing yang biasanya bebas berkeliaran kemana-mana tiba-tiba enggan melewati area depan rumah Hendra. Bahkan ketika sedang dikejar oleh anjing sekalipun, mereka lebih memilih berputar arah daripada harus melintas di depan tempat itu. Ayam-ayam peliharaan warga juga menunjukkan tingkah laku yang aneh. Mereka sering berkokok dengan suara yang tidak biasa pada tengah malam, seolah-olah sedang memberikan peringatan akan adanya bahaya yang tidak terlihat. Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi yang dialami oleh beberapa anak kecil di kampung yang mulai sering mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas, menangis histeris pada malam hari, dan mengigau dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Ibu-ibu muda di kampung mulai merasa cemas dan saling bertukar informasi tentang kondisi anak-anak mereka yang tiba-tiba menjadi rewel dan sulit diatur. Bu Rini, yang selalu peka terhadap perubahan suasana di sekitarnya, juga mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya sendiri.
Proses fermentasi tempe yang biasanya berjalan lancar dan menghasilkan tempe berkualitas tinggi, tiba-tiba mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa kali tempe yang sudah memasuki hari kedua fermentasi tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat, padahal semua proses pembuatan dilakukan dengan cara yang sama seperti biasanya. "Pak, kok aneh ya? Tempe kita yang biasanya bagus-bagus, sekarang sering gagal," keluh Bu Rini kepada suaminya sambil membuang beberapa potong tempe yang gagal fermentasi. Padahal kedelainya sama, raginya sama, cara bikinnya juga sama persis seperti dulu. Pak Joko yang melihat kegelisahan istrinya berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal, mungkin karena perubahan cuaca atau kualitas air yang berbeda. Tetapi dalam hatinya ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya, Pak Joko mulai merasa khawatir dengan kondisi istri dan anak-anaknya yang tampak semakin stres menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat. Andi dan Sinta, kedua anak Bu Rini, juga mulai merasakan dampak dari situasi yang tidak normal ini. Andi yang biasanya ceria dan bersemangat dalam membantu usaha keluarga, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering melamun. Ia mengaku kepada ibunya bahwa setiap kali melewati rumah Hendra untuk pergi ke sekolah, ia selalu merasa diikuti oleh pandangan mata yang menusuk, meskipun ketika ia menoleh tidak ada siapa-siapa di sana. Sinta yang lebih sensitif daripada kakaknya bahkan mengalami gangguan tidur yang cukup serius. Ia sering terbangun tengah malam dengan perasaan takut yang luar biasa, mengaku mendengar suara-suara bisikan yang tidak jelas dari arah rumah Hendra. Suara-suara itu seperti orang yang sedang membaca mantra atau doa-doa dalam bahasa yang tidak ia kenal, dan terdengar sangat menakutkan di tengah kesunyian malam. "Mama, aku takut," bisik Sinta sambil memeluk ibunya erat-erat pada suatu malam ketika ia terbangun karena mimpi buruk. "Kenapa rumah sebelah itu selalu terdengar suara-suara aneh? Seperti ada orang yang sedang berbisik-bisik, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Bu Rini yang mendengar pengakuan anak bungsunya merasa hatinya tercabik-cabik. Ia tidak pernah menyangka bahwa persaingan usaha yang tadinya ia anggap sebagai ujian biasa ternyata membawa dampak yang begitu besar bagi keluarganya. Sebagai seorang ibu, naluri perlindungannya bangkit dan ia mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar persaingan bisnis biasa. Untuk memastikan dugaannya, Bu Rini mulai memperhatikan lebih seksama aktivitas yang terjadi di rumah Hendra, terutama pada malam hari. Ia sering berdiri di jendela kamarnya yang menghadap ke rumah seberang, mengamati dengan teliti apa yang terjadi di sana setelah jam operasional usaha berakhir. Yang ia lihat sangatlah mencurigakan dan menakutkan. Setiap malam, setelah pukul 11, selalu ada cahaya redup yang menyala di bagian belakang rumah Hendra, dan terlihat bayangan-bayangan orang yang bergerak-gerak dengan cara yang aneh. Terkadang Bu Rini juga mendengar suara-suara seperti orang yang sedang membakar sesuatu, disertai dengan asap hitam tebal yang keluar dari cerobong asap yang tidak pernah terlihat pada siang hari. Yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika pada suatu malam ia melihat Hendra sedang berdiri di halaman belakang rumahnya dengan posisi yang aneh. Kedua tangannya terangkat ke atas seolah-olah sedang berdoa atau melakukan ritual tertentu. Sementara di hadapannya terdapat sesuatu yang terbakar dengan api yang berwarna kehijauan, sangat berbeda dengan warna api pada umumnya. "Ya Allah, apa yang sebenarnya dilakukan orang itu?" gumam Bu Rini dalam hati sambil terus mengamati aktivitas mencurigakan tersebut. Ia merasa yakin bahwa apa yang dilakukan Hendra bukanlah kegiatan normal untuk mengembangkan usaha tempe, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya.
Kecurigaan Bu Rini semakin menguat ketika ia mulai menghubungkan berbagai kejadian aneh yang terjadi di kampung dengan aktivitas malam hari di rumah Hendra. Setiap kali terlihat asap hitam yang keluar dari rumah tersebut, pada keesokan harinya selalu ada kejadian tidak menyenangkan yang menimpa warga kampung, mulai dari anak-anak yang sakit, binatang peliharaan yang mati mendadak, hingga tanaman di sekitar area tersebut yang mulai layu tanpa sebab yang jelas. Yang paling menyakitkan bagi Bu Rini adalah kenyataan bahwa usaha tempenya yang sudah puluhan tahun berjalan lancar, tiba-tiba mengalami kemunduran yang drastis. Bukan hanya karena persaingan dengan Hendra, tetapi juga karena berbagai masalah teknis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kedelai yang sudah direbus tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman, ragi tempe yang tidak bekerja dengan baik, proses fermentasi yang gagal total, dan bahkan peralatan produksi yang tiba-tiba rusak tanpa sebab yang jelas. Dalam situasi seperti ini, Bu Rini merasa seperti sedang berperang melawan musuh yang tidak terlihat, musuh yang menggunakan cara-cara yang tidak fair dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Namun, sebagai seorang muslimah yang taat, ia tidak mau terjebak dalam permainan kotor tersebut dan tetap memilih jalan yang halal untuk mempertahankan usahanya. "Sabar ya, Pak," kata Bu Rini kepada suaminya pada suatu malam ketika mereka sedang menghitung kerugian yang diderita akibat kegagalan produksi tempe selama seminggu terakhir. "Mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Yang penting kita tetap berbuat baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Namun, ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai, karena kekuatan gelap yang digunakan Hendra untuk menghancurkan usaha Bu Rini akan segera menampakkan wujudnya yang sesungguhnya, membawa teror dan ketakutan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh keluarga sederhana yang hanya ingin hidup dengan jujur dan penuh berkah. Pada suatu malam Jumat yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal dan angin bertiup kencang bagaikan tangisan arwah yang gentayangan, Bu Rini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh yang tidak biasa dari arah rumah Hendra. Suara itu bukan seperti suara orang yang sedang bekerja atau berbicara normal, melainkan seperti campuran antara nyanyian, teriakan, dan suara-suara aneh lainnya yang membuat jantungnya berdebar dengan keras. Dengan hati-hati, Bu Rini bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung ke rumah Hendra. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut dan ketakutan sekaligus. Di halaman belakang rumah Hendra terlihat sekelompok orang berpakaian serba hitam yang sedang duduk melingkar mengelilingi sesuatu yang terbakar dengan api berwarna biru kehijauan yang sangat tidak wajar. Di tengah-tengah lingkaran tersebut, Hendra berdiri dengan posisi yang aneh. Kedua tangannya terangkat ke atas sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dipahami oleh Bu Rini. Di hadapannya terdapat sebuah patung kecil berwarna hitam yang dikelilingi oleh berbagai macam sesajen seperti bunga-bunga layu, daging mentah yang mengeluarkan bau busuk, dan cairan berwarna merah pekat yang mengalir perlahan di atas tanah. Pemandangan yang mengerikan itu membuat Bu Rini merasa mual dan pusing. Ia tidak pernah menyangka bahwa tetangganya yang selama ini terlihat seperti pengusaha sukses ternyata melakukan praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Dengan gemetar, ia mundur dari jendela dan segera mengambil tasbih untuk membaca istighfar dan ayat-ayat suci Al-Quran guna melindungi dirinya dari pengaruh negatif yang mungkin terpancar dari ritual mengerikan tersebut. Keesokan harinya, Bu Rini merasa dilema yang sangat berat dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa berkewajiban untuk memberitahukan kepada warga kampung tentang apa yang telah dilihatnya. Tetapi di sisi lain ia khawatir akan dianggap sebagai orang yang suka menggunjing atau memfitnah tetangga. Setelah bermusyawarah dengan suaminya, Pak Joko,
Mereka memutuskan untuk terlebih dahulu mengonfirmasi kebenaran dugaan mereka dengan mencari informasi lebih lanjut tentang latar belakang Hendra dan cara-cara yang ia gunakan untuk mengembangkan usahanya. Pak Joko yang memiliki banyak kenalan sesama tukang becak di berbagai penjuru kota mulai melakukan investigasi kecil-kecilan dengan menanyakan kepada rekan-rekannya apakah ada yang mengenal atau pernah mendengar tentang Hendra dan usaha tempenya. Hasil penyelidikan yang ia dapatkan sangatlah mengejutkan dan mengerikan. Ternyata Hendra sudah berkali-kali membuka usaha tempe di berbagai daerah, tetapi selalu ditutup secara mendadak setelah terjadi berbagai kejadian aneh dan menakutkan di sekitar lokasi usahanya. "Rini, aku dapat kabar yang tidak baik tentang Hendra itu," kata Pak Joko dengan wajah yang pucat setelah kembali dari berkeliling kota mencari informasi. Katanya dia memang sudah terkenal sebagai orang yang menggunakan cara-cara tidak wajar untuk mengembangkan usahanya. Di tempat sebelumnya, usaha tempe pesaingnya pada tutup semua karena selalu gagal produksi dan mengalami kerugian besar. Bu Rini yang mendengar laporan suaminya merasa hatinya semakin yakin bahwa dugaannya selama ini benar. Hendra memang menggunakan kekuatan gaib untuk menghancurkan usaha pesaingnya. Namun, sebagai seorang muslimah yang taat, ia tidak mau terpancing untuk membalas dengan cara yang sama, melainkan memilih untuk memperkuat benteng spiritual keluarganya dengan memperbanyak ibadah dan doa. Malam demi malam, kondisi di kampung Melati semakin memburuk dan menakutkan. Anak-anak kecil mulai sering mengalami demam tinggi yang tidak bisa diturunkan dengan obat biasa. Beberapa orang dewasa mulai mengeluh sering mengalami mimpi buruk yang sangat nyata dan menakutkan. Bahkan ada beberapa warga yang mengaku melihat sosok-sosok hitam yang berkeliaran di sekitar rumah Hendra pada tengah malam. Yang paling memprihatinkan adalah kondisi yang dialami oleh keluarga Bu Rini sendiri. Sinta, anak bungsunya, mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat mengkhawatirkan. Ia sering menangis histeris tanpa sebab yang jelas, menolak untuk makan, dan selalu mengatakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Andi, meskipun berusaha terlihat kuat, juga mulai menampakkan tanda-tanda stres yang parah dengan prestasi sekolah yang menurun drastis dan sering tertidur di kelas karena tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. "Mama, aku takut sekali," bisik Sinta sambil memeluk ibunya erat-erat pada suatu malam ketika ia terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. "Aku bermimpi ada nenek-nenek tua yang rambutnya panjang dan wajahnya menakutkan selalu mengikutiku dan ingin membawa aku pergi. Dia bilang kalau Mama harus berhenti jualan tempe, kalau tidak aku akan dibawa pergi selamanya." Mendengar pengakuan anaknya yang masih polos itu, Bu Rini merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka bahwa persaingan usaha yang ia anggap sebagai ujian biasa ternyata telah berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan keluarganya, terutama anak-anaknya yang tidak berdosa. Sebagai seorang ibu, ia merasa gagal melindungi anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Meskipun bahaya itu datang dalam bentuk yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pak Joko yang melihat kondisi keluarganya semakin memburuk, akhirnya memberanikan diri untuk menghadap Hendra secara langsung dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang penuh amarah tetapi tetap berusaha mengendalikan diri, ia mendatangi rumah Hendra pada suatu sore dan meminta untuk bertemu empat mata. "Pak Hendra, saya ingin bicara dengan Bapak tentang masalah yang terjadi di kampung kita," kata Pak Joko dengan suara yang tegas namun masih sopan. "Keluarga saya dan beberapa tetangga lainnya mengalami gangguan yang tidak wajar sejak Bapak membuka usaha di sini. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan di rumah ini?" Hendra yang awalnya berusaha menyangkal dan bersikap tidak tahu apa-apa, akhirnya tersenyum sinis ketika melihat keseriusan Pak Joko. "Oh, jadi Bapak sudah tahu ya?" katanya dengan nada yang mengejek.
Memangnya kenapa kalau saya menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengembangkan usaha? Ini adalah persaingan bisnis, yang lemah ya harus menyingkir. Tapi cara yang Bapak gunakan ini tidak benar. Protes Pak Joko dengan suara yang mulai meninggi. Bapak tidak boleh melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah orang dewasa. Kalau Bapak punya masalah dengan usaha istri saya, selesaikan secara fair, jangan gunakan cara-cara yang merugikan orang lain. Hendra tertawa keras mendengar protes Pak Joko. Ia sama sekali tidak merasa bersalah atau menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Bapak ini lucu sekali, katanya sambil terus tertawa. Dunia bisnis itu keras, Pak. Yang tidak bisa bersaing ya harus tersingkir. Kalau istri Bapak mau usahanya lancar lagi, suruh dia tutup aja toko tempenya dan cari kerja lain. Kampung ini hanya butuh satu penjual tempe, yaitu saya. Ancaman terang-terangan yang dilontarkan Hendra membuat Pak Joko semakin yakin bahwa orang ini memang menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk menghancurkan usaha Burini. Dengan hati yang panas, ia ingin sekali membalas ucapan Hendra dengan kata-kata yang keras. Tetapi ia ingat nasihat istrinya untuk selalu sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Baiklah, Pak Hendra, kata Pak Joko sambil berusaha mengendalikan amarahnya. Saya sudah mendengar jawaban Bapak. Tapi ingat, apapun yang Bapak lakukan, Allah SWT pasti melihat dan akan memberikan balasan yang setimpal. Saya doakan semoga Bapak diberikan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah pertemuan yang tidak menghasilkan apa-apa tersebut, Pak Joko kembali ke rumah dengan hati yang semakin berat. Ia menceritakan kepada Burini tentang sikap Hendra yang arogan dan tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun atas perbuatannya. Bahkan sebaliknya, Hendra terlihat bangga dengan cara-cara kotor yang ia gunakan untuk menghancurkan pesaingnya. Pak, kita harus cari cara untuk melindungi keluarga kita, kata Burini dengan suara yang bergetar. Anak-anak kita tidak boleh menjadi korban dari kejahatan orang itu. Mungkin kita perlu minta bantuan orang yang lebih paham tentang masalah seperti ini. Pak Joko mengangguk setuju dengan usulan istrinya. Mereka sepakat bahwa masalah yang mereka hadapi sudah melampaui batas kemampuan mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Diperlukan bantuan dari orang yang memiliki pengetahuan spiritual yang lebih dalam untuk melindungi keluarga mereka dari ancaman gaib yang semakin hari semakin kuat dan berbahaya. Namun, mereka juga sepakat bahwa bantuan yang dicari haruslah dari orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, bukan dari praktisi ilmu hitam atau dukun yang justru akan memperburuk keadaan. Mereka membutuhkan seorang ustaz atau ustazah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang cara menghadapi gangguan jin dan sihir sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Keputusan untuk mencari bantuan spiritual tersebut diambil setelah pada malam itu terjadi kejadian yang sangat mengerikan dan hampir membahayakan nyawa Sinta. Gadis kecil itu tiba-tiba berjalan dalam keadaan tidak sadar menuju pintu rumah, seolah-olah ada yang memanggilnya dari luar. Untungnya Burini yang belum tidur melihat tingkah laku aneh anaknya dan segera mencegahnya sebelum keluar rumah. La haula wala quwata illa billah, gumam Burini sambil memeluk Sinta yang masih dalam keadaan tidak sadar penuh. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari kejahatan makhluk-makhluk yang ingin menyakiti mereka. Malam itu, keluarga Burini tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Mereka semua berkumpul di ruang tamu sambil berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk melindungi diri dari gangguan yang semakin intensif. Pak Joko bahkan sampai mengeluarkan Al-Quran warisan dari almarhum ayahnya dan membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang keras, berharap bisa mengusir energi negatif yang mengancam keluarganya. Pagi harinya,
Mereka mulai bertanya kepada tetangga-tetangga tentang ustadz atau ustazah yang bisa dimintai bantuan untuk menangani masalah spiritual seperti yang sedang mereka hadapi. Beberapa tetangga menyarankan nama-nama ustadz terkenal di kota, tetapi Bu Rini merasa perlu mencari seseorang yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam menghadapi kasus-kasus serupa. Setelah melalui malam yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, Bu Rini dan keluarganya memutuskan untuk segera mencari bantuan dari seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Berbekal informasi dari beberapa tetangga dan kenalan, mereka mendapatkan referensi tentang seorang ustazah bernama Khadijah yang tinggal di daerah pinggiran kota dan dikenal memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus gangguan jin dan sihir. Ustazah Khadijah, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang memancarkan kedamaian dan ketenangan, sudah lebih dari 20 tahun mendalami ilmu ruqyah dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan spiritual. Rumahnya yang sederhana namun bersih dan rapi selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi. Pada hari Minggu pagi, setelah salat subuh berjamaah, keluarga Bu Rini berangkat menuju rumah Ustazah Khadijah dengan menggunakan becak yang dikayu oleh Pak Joko sendiri. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam itu dilalui dengan suasana hening, masing-masing tenggelam dalam doa dan harapan agar masalah yang mereka hadapi bisa segera teratasi. Sesampainya di rumah Ustazah Khadijah, mereka disambut dengan ramah oleh sang ustazah yang memang sudah menunggu kedatangan mereka setelah dihubungi sebelumnya melalui telepon. Wajah Ustazah Khadijah yang tenang dan senyumannya yang tulus membuat keluarga Bu Rini merasa sedikit lega, seolah-olah beban berat yang selama ini mereka pikul mulai terangkat perlahan. "Silakan masuk dan duduk dengan nyaman," kata Ustazah Khadijah dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Ceritakan kepada saya masalah apa yang sedang kalian hadapi. Jangan ada yang disembunyikan karena untuk bisa memberikan bantuan yang tepat, saya perlu mengetahui kondisi yang sebenarnya." Bu Rini dengan suara yang masih bergetar menceritakan secara detail semua kejadian yang dialami keluarganya sejak Hendra membuka usaha tempe di kampung mereka. Mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat, berbagai kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Hendra, hingga gangguan-gangguan spiritual yang mulai menyerang anak-anaknya, terutama Sinta yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ustazah Khadijah mendengarkan cerita Bu Rini dengan seksama, sesekali mengangguk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk memperjelas gambaran tentang masalah yang dihadapi. Dari pengalaman bertahun-tahun menangani kasus serupa, beliau sudah bisa memperkirakan jenis gangguan yang sedang dialami keluarga Bu Rini dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Dari cerita yang Ibu sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa tetangga Ibu memang menggunakan bantuan jin dan sihir untuk menghancurkan usaha Ibu dan mengancam keselamatan keluarga, kata Ustazah Khadijah dengan nada yang serius. Ini adalah praktik pesugihan yang sangat berbahaya dan melanggar ajaran Islam. Jin-jin yang digunakan dalam pesugihan biasanya adalah jin kafir yang sangat jahat dan tidak segan-segan menyakiti siapapun untuk mencapai tujuan tuannya. Penjelasan Ustazah Khadijah membuat keluarga Bu Rini semakin yakin bahwa dugaan mereka selama ini benar. Hendra memang menggunakan bantuan kekuatan gaib untuk menghancurkan pesaingnya, dan sekarang keluarga Bu Rini menjadi target utama serangan spiritual tersebut. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Ustazah?" tanya Pak Joko dengan suara yang penuh harap. "Kami hanya keluarga sederhana yang tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Kami tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini." Ustazah Khadijah tersenyum lembut mendengar pertanyaan Pak Joko. "Tenang, Bapak. Allah SWT tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya.
Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah memperkuat benteng spiritual keluarga dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya akan mengajarkan kepada kalian amalan-amalan yang harus dilakukan secara rutin untuk melindungi diri dari gangguan jin dan sihir. Ustazah Khadijah kemudian memberikan berbagai macam petunjuk dan amalan yang harus dilakukan oleh keluarga Burini. Pertama, mereka harus memperbanyak membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang memiliki kekuatan untuk mengusir setan dan jin jahat seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, Anas, dan Al-Ikhlas. Kedua, mereka harus rutin berzikir dengan bacaan-bacaan tertentu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Selain itu, lanjut Ustazah Khadijah, kalian juga harus membersihkan rumah dari segala sesuatu yang bisa menjadi sarang jin, seperti foto-foto yang digantung di dinding, patung-patung kecil, atau benda-benda yang tidak jelas asal-usulnya. Pastikan juga selalu menjaga kebersihan rumah dan jangan biarkan ada makanan yang terbuka tanpa tutup karena jin suka mengotori makanan manusia. Untuk Sinta yang kondisinya paling parah, Ustazah Khadijah memberikan treatment khusus berupa ruqyah langsung. Ia meminta Sinta untuk duduk di hadapannya sambil memejamkan mata, kemudian mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras dan penuh penghayatan. Selama proses ruqyah berlangsung, Sinta terlihat gelisah dan beberapa kali badannya bergetar, tetapi setelah selesai ia terlihat lebih tenang dan segar. Alhamdulillah, kondisi Sinta tidak terlalu parah, kata Ustazah Khadijah setelah selesai melakukan ruqyah. Jin yang mengganggu dirinya masih bisa diusir dengan mudah karena iman keluarga kalian masih kuat. Tapi kalian harus tetap waspada dan konsisten melakukan amalan-amalan yang saya ajarkan tadi. Sebelum keluarga Burini pulang, Ustazah Khadijah memberikan mereka sebotol air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah dan beberapa lembar kertas yang berisi doa-doa pelindung yang harus dibaca setiap hari. Ia juga memberikan pesan khusus kepada Burini untuk tidak berhenti berusaha dan tetap menjalankan usaha tempenya dengan cara-cara yang halal. Ibu tidak perlu takut atau mundur dari persaingan ini, kata Ustazah Khadijah dengan tegas. Selama ibu berusaha dengan cara yang halal dan selalu meminta perlindungan Allah SWT, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kebaikan. Yang penting adalah konsistensi dalam beribadah dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Perjalanan pulang dari rumah Ustazah Khadijah dilalui dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan optimis. Keluarga Burini merasa mendapatkan bekal spiritual yang cukup untuk menghadapi cobaan yang masih mungkin akan datang. Mereka juga merasa lebih yakin bahwa dengan pertolongan Allah SWT, mereka akan bisa melewati masa-masa sulit ini dengan selamat. Sesampainya di rumah, mereka langsung menerapkan semua petunjuk yang diberikan oleh Ustazah Khadijah. Burini dan anak-anaknya bergantian membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sementara Pak Joko membersihkan rumah dari benda-benda yang tidak perlu dan memastikan semua sudut rumah dalam keadaan bersih. Malam pertama setelah mendapat treatment dari Ustazah Khadijah, keluarga Burini bisa tidur dengan lebih tenang. Sinta tidak lagi terbangun karena mimpi buruk, dan Andi juga terlihat lebih segar dan bersemangat. Bahkan proses produksi tempe yang sempat terganggu mulai kembali normal, seolah-olah energi negatif yang selama ini mengganggu sudah mulai melemah. Namun, perjuangan melawan kekuatan jahat ini belum berakhir. Hendra yang menyadari bahwa target serangannya mulai mendapat perlindungan spiritual akan semakin gencar melakukan ritual-ritual hitamnya untuk mempertahankan dominasi usahanya. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan ini akan memasuki babak yang lebih intensif, menguji sejauh mana keimanan keluarga Burini dalam menghadapi cobaan yang semakin berat. Setelah mendapat bimbingan dari Ustazah Khadijah,
kehidupan keluarga Bu Rini mulai menunjukkan perubahan yang positif. Meskipun ancaman dari Hendra dan kekuatan gelap yang ia gunakan masih tetap mengintai. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas produksi tempe, Bu Rini selalu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, terutama ayat-ayat yang memiliki kekuatan untuk mengusir jin dan setan yang ingin mengganggu usahanya. Rumah yang dulunya terasa pengap dan mencekam kini mulai dipenuhi dengan aura kedamaian dan ketenangan. Suara lantunan ayat-ayat suci yang dibaca dengan penuh penghayatan seolah-olah menciptakan tameng invisible yang melindungi keluarga Bu Rini dari serangan spiritual yang datang dari rumah seberang. Andi dan Sinta yang dulunya sering gelisah dan ketakutan kini mulai kembali ceria dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perubahan yang paling mencolok terlihat pada hasil produksi tempe Bu Rini yang kembali berkualitas tinggi seperti semula. Kedelai yang direbus menghasilkan warna yang putih bersih, proses fermentasi berjalan lancar tanpa ada gangguan, dan rasa tempe yang dihasilkan bahkan lebih enak dari sebelumnya. Para pelanggan yang sempat beralih ke Hendra mulai kembali ke Bu Rini setelah merasakan perbedaan kualitas yang sangat signifikan. Alhamdulillah, Bu Rini, tempe ibu kok semakin enak ya rasanya. Kata Bu Tuti, salah satu pelanggan setia yang sempat mencoba tempe Hendra. Kemarin saya beli tempe di sebelah, rasanya hambar dan cepat basi. Kalau tempe ibu ini beda, rasanya gurih alami dan tahan lama. Pujian-pujian dari pelanggan yang kembali membuat Bu Rini semakin yakin bahwa dengan mengandalkan kekuatan doa dan berkah dari Allah SWT, usaha halal akan selalu menang melawan usaha yang menggunakan cara-cara haram. Ia semakin rajin membaca Al-Quran dan berzikir, tidak hanya untuk melindungi keluarganya, tetapi juga untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk kemudahan rezeki. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Hendra yang melihat usahanya mulai sepi pelanggan karena banyak yang kembali ke Bu Rini, merasa sangat marah dan frustasi. Ia tidak terima bahwa pesugihan yang sudah ia lakukan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ternyata tidak mampu mengalahkan kekuatan doa seorang perempuan sederhana yang hanya berbekal keimanan kepada Allah SWT. Pada malam Jumat yang gelap, Hendra kembali melakukan ritual pesugihan dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini ia tidak hanya mengundang satu atau dua orang praktisi ilmu hitam, tetapi sekelompok dukun dan paranormal dari berbagai daerah yang terkenal memiliki kemampuan sihir yang sangat kuat. Mereka berkumpul di halaman belakang rumah Hendra dengan membawa berbagai macam sesajen yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Bu Rini yang sudah terbiasa mengamati aktivitas mencurigakan di rumah seberang kembali melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kali ini, api yang menyala di tengah-tengah ritual berwarna merah menyala seperti darah, asap yang keluar berbentuk seperti ular raksasa yang bergerak-gerak ke segala arah, dan suara-suara yang terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya, seperti teriakan kesakitan dari dunia lain. Ya Allah! Lindungilah keluargaku dari kejahatan mereka, doa Bu Rini sambil terus membaca ayat-ayat pelindung yang diajarkan oleh Ustazah Khadijah. Jangan biarkan kekuatan jahat itu menyentuh anak-anakku yang tidak berdosa. Dampak dari ritual yang lebih intensif tersebut segera terasa pada keesokan harinya. Kondisi kesehatan Sinta yang sudah mulai membaik tiba-tiba kembali menurun. Ia mulai sering mengeluh sakit kepala yang sangat parah, mual-mual, dan menolak untuk makan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa Sinta mulai berbicara dengan suara yang aneh, seperti orang dewasa yang sedang marah, padahal ia masih anak-anak yang polos dan lugu. "Mama, kenapa Sinta bicara aneh-aneh?" Tanya Andi dengan wajah yang pucat setelah mendengar adiknya berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. Tadi dia bilang kalau Mama harus berhenti jualan tempe,
kalau tidak dia akan dibawa pergi oleh nenek-nenek tua yang menakutkan. Bu Rini yang mendengar laporan Andi merasa hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan jahat yang digunakan Hendra sudah sampai pada tahap merasuki anaknya yang masih kecil dan tidak berdosa. Sebagai seorang ibu, ia merasa sangat tersiksa melihat anak kesayangannya menjadi korban dari kebencian dan kedengkian orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan segera, Bu Rini menghubungi Ustazah Khadijah untuk melaporkan kondisi Sinta yang semakin memburuk dan meminta bantuan untuk menangani masalah ini secara lebih intensif. Ustazah Khadijah yang mendengar laporan tersebut segera datang ke rumah Bu Rini dengan membawa perlengkapan ruqyah yang lebih lengkap. Kondisi Sinta memang sudah semakin parah, kata Ustazah Khadijah setelah memeriksa kondisi anak tersebut. Jin yang mengganggu dirinya kali ini adalah jin yang sangat kuat dan jahat. Kita perlu melakukan ruqyah yang lebih intensif dan mungkin memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa mengusirnya secara tuntas. Proses ruqyah untuk Sinta kali ini berlangsung sangat dramatis dan mengerikan. Ketika Ustazah Khadijah mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras, tubuh Sinta mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak seperti suara anak kecil pada umumnya. Bahkan beberapa kali, Sinta berbicara dengan suara orang dewasa yang kasar dan mengancam akan menyakiti keluarga Bu Rini jika mereka tidak menghentikan usaha tempenya. "Kalian tidak akan bisa mengalahkan tuanku," teriak Sinta dengan suara yang bukan suara dirinya sendiri. "Tuanku sudah membayar mahal untuk menghancurkan usaha kalian. Menyerahlah sebelum terlambat." Ustazah Khadijah tidak gentar menghadapi ancaman dari jin yang merasuki Sinta. Dengan penuh keyakinan dan ketegasan, ia terus membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil memegang kepala Sinta dan menyemprotkan air ruqyah ke wajahnya. Perjuangan untuk mengusir jin tersebut berlangsung hampir 3 jam. Hingga akhirnya Sinta pingsan dan ketika bangun, ia sudah kembali normal seperti biasa, bahkan tidak ingat sama sekali dengan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. "Alhamdulillah, jin yang merasuki Sinta sudah berhasil diusir," kata Ustazah Khadijah sambil mengusap keringat yang membasahi wajahnya. "Tapi kalian harus tetap waspada karena pasti mereka akan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Yang penting adalah jangan sampai lengah dalam menjaga amalan harian dan selalu meminta perlindungan Allah SWT." Setelah kejadian tersebut, keluarga Bu Rini semakin menyadari betapa berbahayanya musuh yang mereka hadapi. Ini bukan sekadar persaingan usaha biasa, melainkan perang spiritual antara kebaikan dan kejahatan, antara orang yang berusaha dengan cara halal dan orang yang menggunakan bantuan kekuatan gelap untuk mencapai tujuannya. Pak Joko yang melihat istrinya semakin terpuruk dan anak-anaknya terus menjadi target serangan spiritual mulai berpikir untuk menyerah dan menutup usaha tempe demi keselamatan keluarga. Namun Bu Rini dengan tegas menolak ide tersebut. Ia yakin bahwa jika mereka menyerah, Hendra akan semakin berani melakukan hal yang sama kepada orang-orang lain. "Pak, kita tidak boleh menyerah," kata Bu Rini dengan suara yang penuh tekad. "Kalau kita tutup usaha karena takut sama dia, berarti kita sudah mengakui bahwa kejahatan bisa mengalahkan kebaikan. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus tetap berjuang dengan cara yang benar. Insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita." Keteguhan hati Bu Rini dalam menghadapi cobaan yang berat ini justru menginspirasi keluarganya untuk semakin kuat dalam menghadapi tantangan. Andi dan Sinta yang melihat perjuangan ibu mereka menjadi lebih rajin membantu usaha keluarga dan lebih tekun dalam beribadah. Mereka menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi bukan hanya masalah duniawi, tetapi juga ujian keimanan yang akan menentukan nasib mereka di masa depan. Dukungan juga datang dari warga kampung yang mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi.
Mbah Suryo sebagai sesepuh kampung mengumpulkan beberapa kepala keluarga untuk membahas masalah yang dialami Bu Rini dan dampaknya terhadap keharmonisan kampung secara keseluruhan. Mereka sepakat untuk memberikan dukungan moral dan spiritual kepada keluarga Bu Rini dalam menghadapi ancaman dari Hendra. "Anak-anakku," kata Mbah Suryo dengan suara yang bijaksana dalam pertemuan tersebut, "Bu Rini dan keluarganya sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Sebagai sesama warga kampung, kita tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendirian. Mari kita bantu mereka dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan ajaran agama kita." Dari pertemuan tersebut, diputuskan bahwa setiap malam Jumat, warga kampung akan berkumpul di rumah Bu Rini untuk melakukan pengajian dan zikir bersama. Tujuannya adalah untuk memperkuat benteng spiritual kampung secara keseluruhan, sehingga kekuatan jahat tidak bisa dengan mudah mengganggu ketenangan dan keharmonisan yang selama ini terjaga dengan baik. Kegiatan pengajian rutin tersebut ternyata memberikan dampak yang luar biasa positif. Tidak hanya kondisi keluarga Bu Rini yang semakin membaik, tetapi juga suasana kampung secara keseluruhan menjadi lebih damai dan tenteram. Anak-anak kecil yang dulunya sering sakit-sakitan mulai kembali sehat, binatang peliharaan tidak lagi menunjukkan tingkah laku yang aneh, dan tanaman-tanaman di sekitar kampung mulai tumbuh subur kembali. Hendra yang melihat kondisi ini menjadi semakin frustasi dan marah. Ia tidak menyangka bahwa target serangannya tidak hanya mendapat perlindungan dari keluarganya sendiri, tetapi juga dari seluruh warga kampung yang bersatu dalam kebaikan. Pesugihan yang sudah ia lakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar ternyata tidak mampu menembus benteng spiritual yang dibangun melalui kebersamaan dan keimanan yang kuat. Dalam keputusasaannya, Hendra mulai melakukan tindakan-tindakan yang semakin nekat dan berbahaya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan bantuan jin dan sihir, tetapi juga mulai melakukan sabotase fisik terhadap usaha Bu Rini. Beberapa kali, kedelai yang sudah direbus Bu Rini tiba-tiba berubah warna menjadi hitam padahal tidak ada yang salah dengan proses pengolahannya. "Mama, lihat nih, kedelainya kok jadi hitam semua ya?" kata Andi sambil menunjukkan baskom berisi kedelai yang berubah warna. "Padahal tadi sore masih bagus-bagus. Kenapa bisa jadi begini?" Bu Rini yang melihat kondisi kedelainya merasa sedih sekaligus marah, tetapi ia berusaha untuk tetap sabar dan tidak terpancing emosi. Ia yakin bahwa ini adalah ulah Hendra yang sudah nekat melakukan sabotase langsung karena cara-cara spiritual yang ia gunakan tidak berhasil. "Sabar ya, Nak," kata Bu Rini sambil membuang kedelai yang rusak tersebut. "Mungkin ini cara terakhir dia untuk mengganggu kita. Kalau cara halus tidak berhasil, dia pakai cara kasar. Tapi kita tidak boleh membalas dengan cara yang sama." Untuk mencegah sabotase yang lebih parah, Pak Joko mulai berjaga-jaga di malam hari dan memasang beberapa perangkap sederhana di sekitar area produksi tempe. Ia juga meminta bantuan beberapa tetangga laki-laki untuk bergantian menjaga keamanan kampung, terutama di sekitar rumah Bu Rini yang menjadi target utama gangguan. Upaya penjagaan tersebut ternyata membuahkan hasil. Pada suatu malam, Pak Joko berhasil menangkap basah seorang anak buah Hendra yang sedang berusaha memasukkan sesuatu ke dalam sumur yang digunakan Bu Rini untuk mengambil air dalam proses produksi tempe. Orang tersebut mengaku disuruh oleh Hendra untuk memasukkan cairan kimia yang bisa merusak kualitas air dan membuat tempe menjadi tidak layak konsumsi. "Pak Hendra yang nyuruh saya," pengaku orang itu dengan gugup ketika ditanya oleh Pak Joko dan beberapa tetangga yang datang membantu. "Dia bilang kalau Bu Rini tidak mau berhenti jualan tempe, suruh saya rusak sumurnya biar usahanya bangkrut." Pengakuan tersebut menjadi bukti konkret bahwa Hendra memang sudah melampaui batas dalam persaingan usaha. Ia tidak hanya menggunakan cara-cara spiritual yang haram,
tetapi juga melakukan sabotase fisik yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini membuat warga kampung semakin bersatu untuk menghadapi ancaman dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Keesokan harinya, beberapa kepala keluarga mendatangi rumah Hendra untuk mengonfrontasi perbuatannya dan meminta pertanggungjawaban atas semua gangguan yang telah dilakukan. Namun, yang mereka temukan sangatlah mengejutkan. Rumah Hendra dalam keadaan kosong melompong, semua peralatan produksi sudah diangkut, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Menurut informasi dari pemilik rumah yang menyewakan properti tersebut kepada Hendra, orang itu sudah pergi sejak tengah malam tanpa pamit dan tanpa membayar sisa sewa yang masih tersisa. Ia meninggalkan rumah dalam kondisi yang sangat kotor dan berantakan, dengan bau-bauan aneh yang sulit hilang meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Alhamdulillah, ucap Bu Rini ketika mendengar kabar kepergian Hendra. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup sabar dan terus berdoa. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kepergian Hendra memang mengakhiri teror spiritual yang selama beberapa bulan menghantui Kampung Melati. Tetapi dampak dari kejadian tersebut akan terus dikenang oleh warga kampung sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan keimanan dalam menghadapi tantangan hidup. Usaha tempe Bu Rini kembali berjalan normal bahkan lebih sukses dari sebelumnya, karena banyak pelanggan dari kampung-kampung tetangga yang datang setelah mendengar cerita tentang kualitas tempe dan keteguhan iman keluarga Bu Rini. Setelah kepergian Hendra yang tiba-tiba dan mencurigakan itu, suasana Kampung Melati perlahan-lahan mulai kembali normal, meskipun masih ada beberapa sisa-sisa energi negatif yang perlu dibersihkan secara spiritual. Ustazah Khadijah yang mendengar kabar kepergian Hendra segera datang ke kampung untuk melakukan ritual pembersihan menyeluruh guna memastikan bahwa tidak ada lagi pengaruh buruk yang tertinggal dari praktik pesugihan yang telah dilakukan selama berbulan-bulan. Meskipun orangnya sudah pergi, tapi bekas-bekas spiritual dari ritual yang ia lakukan masih mungkin tertinggal di tempat itu, jelas Ustazah Khadijah kepada warga kampung yang berkumpul di rumah Bu Rini. Kita perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh agar kampung ini benar-benar bersih dari pengaruh negatif dan kembali menjadi tempat yang damai seperti dulu. Proses pembersihan spiritual yang dilakukan Ustazah Khadijah melibatkan seluruh warga kampung dalam kegiatan zikir dan doa bersama. Mereka berkumpul di halaman rumah bekas tempat usaha Hendra sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir dengan suara yang lantang. Tujuannya adalah untuk mengusir sisa-sisa jin dan energi negatif yang mungkin masih bersemayam di tempat tersebut. Yang menarik adalah reaksi yang terjadi selama proses pembersihan berlangsung. Ketika warga kampung mulai membaca Al-Quran dengan khusyuk, tiba-tiba muncul angin kencang yang berputar-putar di sekitar rumah bekas Hendra, disertai dengan suara-suara aneh seperti jeritan yang sangat mengerikan. Beberapa orang bahkan melaporkan melihat bayangan-bayangan hitam yang berlari-larian keluar dari rumah tersebut, seolah-olah sedang melarikan diri dari kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh bacaan ayat-ayat suci. Jangan takut, kata Ustazah Khadijah dengan tenang ketika melihat beberapa warga yang mulai gelisah. Itu adalah tanda bahwa jin-jin jahat yang selama ini bersarang di tempat itu sedang diusir oleh kekuatan Al-Quran. Teruskan bacaan kalian dengan penuh keyakinan. Insya Allah mereka akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Proses pembersihan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik. Suasana di sekitar rumah bekas Hendra yang dulunya terasa mencekam dan menakutkan kini menjadi lebih ringan dan damai. Bahkan udara di sekitar tempat itu terasa lebih segar dan tidak lagi mengeluarkan bau-bauan aneh yang selama ini mengganggu kenyamanan warga. Setelah proses pembersihan selesai,
Pemilik rumah yang sempat disewa oleh Hendra memutuskan untuk merenovasi total bangunan tersebut sebelum menyewakannya kembali kepada orang lain. Ia mengaku bahwa kondisi rumah setelah ditinggalkan Hendra sangat mengerikan, dengan banyak bekas-bekas ritual aneh di halaman belakang, termasuk lingkaran-lingkaran yang terbuat dari tanah dan abu yang sulit dibersihkan. Saya tidak mau rumah ini kembali disewa oleh orang yang punya niat jahat, kata pemilik rumah tersebut. Lebih baik saya renovasi total dan pastikan rumah ini benar-benar bersih sebelum dihuni oleh penyewa yang baru. Sementara itu, usaha tempe Burini mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah terbebas dari gangguan spiritual. Kualitas tempe yang dihasilkan menjadi semakin baik, dengan rasa yang lebih gurih dan daya tahan yang lebih lama. Bahkan beberapa pedagang dari kota mulai datang untuk memesan tempe dalam jumlah besar karena mendengar reputasi Burini sebagai pembuat tempe terbaik di daerah tersebut. Subhanallah, Burini, tempe ibu ini rasanya luar biasa, puji Pak Sutomo, seorang pedagang dari kota yang menjadi pelanggan baru. Saya sudah keliling ke berbagai tempat, tapi belum pernah menemukan tempe yang rasanya seenak buatan ibu. Boleh saya pesan 50 bungkus untuk dijual di warung saya? Pesanan-pesanan besar yang terus berdatangan membuat Burini harus menambah kapasitas produksinya. Ia mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantu proses pembuatan tempe, sehingga tidak hanya keluarganya yang merasakan berkah dari usaha ini, tetapi juga warga kampung lainnya yang mendapat penghasilan tambahan. Andi dan Sinta yang melihat perkembangan usaha keluarga mereka merasa sangat bangga dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Andi bahkan mulai mempelajari cara-cara pemasaran modern dan membantu ibunya membuat kemasan yang lebih menarik untuk tempe mereka. Sementara Sinta yang berbakat seni mulai mendesain logo dan label untuk produk tempe keluarga. Mama, gimana kalau kita kasih nama khusus untuk tempe kita? Usul Sinta dengan antusias. Misalnya, tempe berkah Burini atau tempe Barakallah. Biar orang lebih mudah ingat dan tahu kalau ini tempe buatan mama yang terkenal enak. Ide Sinta disambut baik oleh keluarga dan akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan nama Tempe Berkah Burini sebagai brand resmi produk mereka. Pak Joko bahkan membuatkan papan nama yang indah dan memasangnya di depan rumah, sehingga pelanggan bisa dengan mudah mengenali tempat produksi tempe berkualitas tinggi tersebut. Kesuksesan usaha tempe Burini juga menginspirasi beberapa tetangga lainnya untuk mengembangkan usaha-usaha kecil yang halal dan berkah. Ada yang mulai berjualan gorengan, ada yang membuka warung kopi sederhana, dan ada pula yang menawarkan jasa cuci setrika. Kampung Melati yang dulunya hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh atau tukang becak, kini mulai berkembang menjadi kampung wirausaha yang mandiri dan sejahtera. Yang paling membanggakan bagi Burini adalah kenyataan bahwa kesuksesan usahanya tidak membuat ia lupa pada nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sosial. Setiap hari Jumat, ia tetap rutin membagikan tempe gratis kepada janda-janda tua dan keluarga yang kurang mampu. Bahkan ketika ada tetangga yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan, Burini tidak segan-segan memberikan sumbangan dari hasil usahanya. Rezeki yang berkah itu harus dibagi kepada orang yang membutuhkan, kata Burini kepada anak-anaknya. Kalau kita pelit dan tidak mau berbagi, bisa jadi Allah akan mengambil kembali berkah yang sudah diberikan. Yang penting adalah selalu bersyukur dan tidak lupa kepada sesama. Ajaran Burini tentang pentingnya berbagi dan peduli sesama tidak hanya diterapkan dalam keluarganya, tetapi juga menjadi contoh bagi seluruh warga kampung. Mereka mulai lebih peduli satu sama lain, saling membantu dalam kesulitan, dan bersama-sama menjaga keharmonisan kampung yang sudah terbangun dengan susah payah. Ustazah Khadijah yang melihat perubahan positif yang terjadi di Kampung Melati merasa sangat bangga dan bahagia.
Ia mengatakan bahwa kasus yang dialami keluarga Burini adalah salah satu yang paling berkesan dalam karirnya sebagai praktisi ruqyah, karena menunjukkan bagaimana kekuatan keimanan dan persatuan bisa mengalahkan kejahatan sekuat apapun. Subhanallah, ini adalah bukti nyata bahwa Allah SWT selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman dan berbuat baik, kata Ustazah Khadijah dalam pengajian rutin di rumah Burini. Hendra dengan segala kekuatan jin dan sihirnya tidak mampu mengalahkan kekuatan doa dan kebersamaan kalian. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Kisah perjuangan Burini melawan pesugihan Hendra juga mulai tersebar ke kampung-kampung tetangga dan menjadi bahan pelajaran tentang pentingnya mempertahankan cara-cara yang halal dalam berusaha. Banyak pengusaha kecil yang terinspirasi oleh keteguhan iman Burini dan mulai lebih serius dalam menjalankan ibadah sebagai benteng perlindungan spiritual dalam menghadapi persaingan usaha. Bahkan beberapa bulan kemudian, ada kabar bahwa Hendra tertangkap polisi di kota lain karena kasus penipuan dan penggunaan praktek ilmu hitam untuk merugikan orang lain. Ia dilaporkan oleh beberapa korban yang mengalami kerugian serupa dengan apa yang dialami Burini. Kabar ini semakin memperkuat keyakinan warga kampung Melati bahwa kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan yang setimpal. Alhamdulillah, Allah memang Maha Adil, kata Burini ketika mendengar kabar penangkapan Hendra. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup sabar dan percaya bahwa Allah akan memberikan keadilan pada waktu yang tepat. 5 tahun setelah kejadian yang menggemparkan kampung Melati itu, kehidupan keluarga Burini telah berubah secara drastis ke arah yang jauh lebih baik. Usaha tempe yang dulunya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini telah berkembang menjadi industri rumahan yang cukup besar dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Burini bahkan sudah memiliki beberapa karyawan tetap dan jaringan distribusi yang mencakup beberapa kota di sekitar daerah mereka. Andi yang kini telah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan memutuskan untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, melainkan fokus membantu mengembangkan usaha keluarga dengan menerapkan ilmu-ilmu manajemen modern yang ia pelajari secara otodidak. Ia berhasil membuat sistem pembukuan yang rapi, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan bahkan mulai merintis penjualan online untuk memperluas jangkauan pasar. Sementara itu, Sinta yang kini berusia 20 tahun telah menyelesaikan pendidikan di SMK jurusan Tata Boga dan menjadi ahli dalam menciptakan berbagai inovasi produk olahan kedelai. Selain tempe tradisional yang menjadi andalan keluarga, Sinta juga mengembangkan produk-produk turunan seperti keripik tempe, nugget tempe, dan bahkan es krim tempe yang menjadi favorit anak-anak di kampung. Mama, alhamdulillah ya, berkat cobaan yang dulu kita hadapi, sekarang usaha kita jadi berkembang pesat, kata Sinta sambil menunjukkan laporan penjualan bulanan yang terus meningkat. Kalau dulu kita tidak sabar menghadapi gangguan dari Pak Hendra, mungkin kita tidak akan belajar untuk lebih kuat dan kreatif seperti sekarang. Burini yang mendengar ucapan anak bungsunya tersebut tersenyum penuh haru. Ia menyadari bahwa cobaan yang dulunya terasa sangat berat ternyata membawa hikmah dan berkah yang luar biasa besar. Tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi spiritual dan kematangan mental seluruh anggota keluarga. Pak Joko yang dulunya hanya bekerja sebagai tukang becak kini telah menjadi manajer logistik dan distribusi untuk usaha tempe keluarga. Ia menggunakan becaknya yang sudah dimodifikasi khusus untuk mengantarkan pesanan-pesanan tempe ke berbagai lokasi, bahkan sudah memiliki beberapa becak tambahan yang dioperasikan oleh tetangga-tetangga yang ikut bekerja dalam usaha keluarga Burini. Rumah sederhana yang dulunya hanya berukuran 7 kali 9 meter kini telah direnovasi dan diperluas menjadi bangunan 2 lantai yang cukup megah untuk ukuran kampung. Lantai bawah digunakan sebagai area produksi dan kantor,
sementara lantai atas menjadi tempat tinggal keluarga yang nyaman dan modern. Namun, meskipun kondisi ekonomi mereka sudah jauh lebih baik, Bu Rini dan keluarganya tetap mempertahankan sikap sederhana dan tidak sombong. Kisah perjuangan Bu Rini melawan pesugihan Hendra telah menjadi legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di Kampung Melati dan sekitarnya. Bukan hanya sebagai cerita yang menakutkan tentang bahaya praktek ilmu hitam, tetapi lebih sebagai inspirasi tentang kekuatan keimanan, kesabaran, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan hidup yang paling berat sekalipun. Dan hingga kini, aroma harum tempe berkualitas tinggi masih selalu tercium dari rumah Bu Rini setiap pagi, menjadi simbol bahwa usaha yang dijalankan dengan cara halal dan penuh berkah akan selalu memberikan hasil yang manis bagi siapapun yang mau berjuang dengan sabar dan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah SWT. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.